밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Selamat siang, perkenalkan nama saya Rika Chandra. Saya akan mempresentasikan tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen yang berjudul Sahabat Tak Sejati karya Tengku Hafinda kelas 12 IPA A. Inti dari cerita ini berceritakan tentang 6 orang sahabat yang persahabatan itu merenggang karena kesalahpahaman sepele. Unsur-unsur intrinsiknya itu judul Sahabat Tak Sejati, tema terletakkan sebuah hubungan persahabatan karena sebuah kesalahpahaman yang sepele. Tokoh terdiri dari Amel, Nisa, Putri, Luna, Dian, dan Safa. Penokohan atau watak, Safa si paling percaya rumor, dia menjadi nomor 1 dari rusaknya pertemanan sendiri dan tidak setia kawan. Dia yang telah nomor 2 dari rusaknya pertemanan sendiri, egois, dan mengajak serta menyarankan yang tidak benar. Nisa gampang berpikir negatif, takut, ada kalanya kesabarannya sudah habis. Amel gampang berpikir negatif, penakut, namun ada kalanya kesabaran juga yang dimilikinya habis. Luna dan Putri emosional. Gaya bahasa yang digunakan adalah majas metafora. Seperti pada paragraf Girls High School dikenal dengan keindahan arsitekturnya, salah satu sudut yang paling mencuri perhatian adalah sebuah dinding dengan tulisan berwarna merah yang bertuliskan Sahabat Tak Sejati, yang konon katanya merupakan tempat yang paling keramat di sekolah tersebut, sehingga tempat ini dijuluki sudut merah. Alur yang digunakan adalah alur maju, sudut pandang orang ketiga. Amanat, jangan pernah meremehkan sebuah mitos. Mengenai curhat mencurhat, di saat kita tidak dapat memberitahukan kepada sahabat kita, sebaiknya kita beritahukan alasannya. Namun jika memungkinkan, lebih baik diceritakan saja asal itu benar-benar adalah sahabat yang baik, yang tidak akan menikung kita dari belakang, yang selalu bersama kita di saat susah maupun senang, yang selalu menjaga kita. Jangan pernah kita mengecewakan sahabat kita, meninggalkannya begitu saja atau memutus pertemanan begitu saja secara sepihak. Pikirkanlah perasaan orang lain dan jangan bersikap egois. Kepercayaan merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap hubungan apapun, salah satunya persahabatan. Jadi, jangan pernah merusak kepercayaan itu. Rasa saling memiliki antar sahabat pun jangan sampai luput karena apapun. Lebih baik kita mencegah semua permasalahan yang buruk yang akan menimpa kita daripada kita mengobatinya. Karena belum tentu semua obat dapat membuat semuanya menjadi yang seharusnya. Latar yang digunakan, latar tempat, salah satu sudut di Girls High School dan kamar. Latar waktu, senja dan malam. Latar suasana, tegang, mencekam, diliputi tawa yang riang dan tenang. Unsur ekstrinsiknya terdiri dari nilai moral yang terkandung dapat terlihat dari Safa dan Dian yang mengkhianati dan merusak persahabatan yang telah dibangun dan dijalin selama 2 tahun lamanya bersama keempat teman lainnya hanya karena masalah sepele, tidak memberitahukan kepada teman-teman lainnya selain Dian mengenai terdapat seseorang yang disukai oleh Safa, dan Dian sendiri tidak ingin bila Safa menceritakannya kepada yang lain selain dirinya. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, hari ini saya akan membacakan dan cerpennya yang berjudul Dragon Slayer. Suatu hari, hiduplah Dragon Slayer yang bernama Yuki. Dia dikenal sebagai Dragon Slayer karena telah membunuh banyak naga. Di suatu ketika, saat dia sedang melawan Dragon King, mereka berlawan dengan sengit dan tapi berakhir dengan kekalahan Yuki dan mati tangan Dragon King. Tapi tiba-tiba saja Yuki kembali ke masa lalu, tapi yang masih kecil, tapi dia berusaha keras untuk bekerja keras, berlatih dan menjelajahi beberapa tempat. Akhirnya mereka beberapa tahun lalu Yuki kembali bertemu dengan Dragon King dan kemudian Yuki menang dan Dragon King mati. Tapi Yuki juga mengalami dampak yang besar, yaitu dia pingsan dan luka serius lah. Jadi dan unsur-unsurnya itu judulnya Dragon Slayer, temanya action dan fight. Tokohnya Ryuki dan Dragon King, alurnya maju, sudut pandang penulis, amanah untuk mencapai suatu tujuan. Kita harus berusaha sekuat mungkin karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Unsur ekstrinsiknya nilai moral, kita harus terus berusaha keras untuk mencapai suatu tujuan seperti yang ditunjukkan
Rifki. Walaupun kalah dalam pertarungan pertama, tapi dia berhasil menang di pertarungan kedua kalinya. Dengan berusaha keras karena sudah diberikan kesempatan kedua. Nilai sosialnya Rifki hidup sendirian sebagai Dragon Slayer. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irianto. Saya akan membacakan unsur dari cerpen. Rama adalah seorang yang tertarik dengan senja saat langit dipenuhi warna-warni yang memukau. Suatu hari Rama menemukan buku tua di sudut perpustakaan desa yang berisi dongeng-dongeng tentang senja. Suatu petang, Rama berjalan ke bukit yang tinggi untuk menyaksikan senja di sana. Dia bertemu dengan seorang nenek bijak yang menceritakan kisah legenda langit yang senja. Rama belajar bahwa setiap warna senja memiliki makna tersendiri dan langit yang senja adalah cara alam untuk bercerita. Unsur intrinsiknya, topik langit senja, tokoh utama Rama, pemuda yang mencintai senja, penasaran dan ingin memahami makna di balik keindahan langit. Latar belakang desa kecil sebagai tempat tinggal Rama dan bukit tinggi sebagai tempat magis di mana dia menemui nenek bijak. Alur cerita, Rama menemukan buku tentang senja, bertemu nenek bijak dan belajar makna di balik keindahan langit. Konflik, Rama ingin memahami makna senja, mencari jawaban dalam perjalanan ke bukit. Penyelesaian, Rama belajar bahwa setiap warna senja memiliki makna dan dia menjadi lebih menghargai keindahan alam. Unsur ekstrinsiknya, nilai moral, kecantikan alam bisa mengandung makna yang mendalam, pentingnya menjaga keingintahuan dan apresiasi terhadap keindahan di sekitar kita. Budaya lokal, penggunaan setting desa kecil dan dongeng lokal memberikan nuansa kekhasan pada cerita. Alam dan lingkungan, menyoroti keindahan alam sebagai sumber inspirasi dan kebijaksanaan. Cerita singkat ini mengajarkan tentang keindahan alam dan makna di baliknya, serta nilai-nilai kehidupan yang bisa dipetik dari pengalaman dan pengetahuan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alvin. Saya akan membawa cerpen berjudul Perbuatan Sadis. Pada suatu desa banyak tindakan kejahatan yang dinilai sadis yang pernah terjadi di desa itu. Perbuatan nekat dan sadis itu tampaknya dilakukan karena putus asa atau mengandung motif tertentu yang tidak diketahui. Ini terjadi pada sahabatnya Randy. Randy melihat sahabatnya melakukan perbuatan sadis ke orang-orang yang tidak bersalah. Dan Randy berusaha untuk mencegah sahabatnya melakukan perbuatan sadis dan telah menyadarkan sahabatnya Randy. Unsur kritiknya adalah tokoh utama bernama Randy, pemuda yang mencegah sahabatnya yang melakukan perbuatan sadis. Dan latar belakangnya sebuah desa sebagai tempat terjadinya perbuatan sadis. Alur cerita, Randy menceritakan tentang sahabatnya yang melakukan perbuatan, mencegah sahabatnya yang melakukan perbuatan sadis. Konfliknya, Randy berusaha untuk memberhentikan perbuatan sahabatnya. Penyelesaiannya, Randy telah menyerahkan sahabatnya. Kritiknya adalah nilai moral. Tindakan perbuatan sadis hanya dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.